Hampir setiap tahun, berita tentang cabai selalu muncul. Kadang di televisi, kadang di media sosial, kadang di obrolan warung. Harga cabai naik, harga cabai turun, harga cabai naik lagi. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada reaksi yang sama. Kaget, marah, curiga. Video ini tidak dibuat untuk menyalahkan siapapun. Bukan petani, bukan pedagang, bukan pemerintah. Video ini dibuat untuk satu hal, memahami, bukan bereaksi. Kalau kamu ingin jawaban singkat, video ini bukan untukmu. Tapi kalau kamu ingin paham sampai ke akarnya, mari kita mulai pelan-pelan. Secara agronomi, cabai adalah tanaman yang sensitif. Sedikit hujan berlebih, penyakit mudah muncul. Sedikit stres air, bunga bisa rontok. Cuaca tidak perlu ekstrim untuk memengaruhi hasil. Perubahan kecil saja bisa berdampak besar. Data produksi menunjukkan bahwa fluktuasi hasil cabai antar bulan jauh lebih besar dibanding komoditas pangan pokok lain. Artinya apa? Artinya, produksi cabai jarang benar-benar konsisten. Panen bisa bagus minggu ini, lalu turun drastis minggu depan. Dan yang sering dilupakan orang, produksi cabai tidak pernah seragam secara nasional. Satu daerah panen raya, daerah lain gagal. Harga pun ikut terpecah. Kalau kita mundur sebentar dan melihat beberapa tahun ke belakang, gejolak harga cabai sebenarnya tidak acak. Ada pola. Peralihan musim hampir selalu jadi masa rawan. Cuaca tidak menentu, bukan hitungan bulan, tapi hari. Inilah sebabnya harga cabai sering melonjak tiba-tiba. Produksi terganggu. Permintaan tidak berubah banyak, tapi pasokan terguncang. Karena cabai tidak bisa menunggu, harga respon terjadi sangat cepat. Sekarang, kita berhenti sejenak dari opini. Kita lihat data. Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Di Pasar Induk Kramat Jati, data harga menunjukkan fluktuasi yang tajam. Pada beberapa periode, harga cabai rawit merah pernah berada di kisaran Rp80.000 hingga hampir Rp90.000 per kilogram saat pasokan turun drastis. Di waktu lain, harga yang sama bisa turun cukup signifikan ketika pasokan membaik. Menariknya, kenaikan harga sering terjadi lebih cepat dibanding penurunannya. Ini bukan kebetulan. Dalam ekonomi pangan, ini dikenal sebagai asimetri harga. Pasar Induk Pare, Kediri. Pola yang sama juga terlihat di Pasar Induk Pare, Kediri. Di beberapa periode, harga cabai rawit merah pernah melonjak hingga di atas Rp90.000 per kilogram. Namun di waktu lain, harga bisa turun ke kisaran Rp38.000 hingga Rp45.000 per kilogram ketika pasokan lokal meningkat. Artinya apa? Artinya, harga cabai bisa berubah 2-3 kali lipat tanpa harus ada perubahan besar di sisi permintaan. Pasokanlah kuncinya. Distribusi cabai sangat tergantung pada sentra produksi. Gangguan di satu wilayah bisa langsung terasa secara nasional. Cabai tidak bisa ditahan lama di gudang. Pedagang pun harus bergerak cepat. Ketika pasokan terganggu, harga melonjak. Ketika pasokan pulih, harga turun, tapi tidak secepat naiknya. Bukan karena permainan gelap, melainkan karena sifat pasar itu sendiri. Seringkali, petani dianggap pihak yang paling diuntungkan saat harga cabai naik. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua petani panen di saat harga tinggi. Tidak semua panen selamat dari cuaca. Dan biaya produksi tetap harus dibayar. Cabai adalah komoditas berisiko tinggi. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara mental. Cabai punya nilai emosional. Sedikit kenaikan harga langsung terasa di dapur. Media mengangkatnya, publik bereaksi. Efeknya berantai. Cabai menjadi simbol, bukan sekedar bahan makanan. Ada beberapa anggapan tentang cabai yang terdengar masuk akal, tapi sebenarnya menyesatkan. Salah satunya adalah anggapan bahwa harga cabai selalu dikendalikan oleh satu pihak. Kenyataannya, harga cabai lebih sering dikendalikan oleh situasi, bukan orang. Cuaca, panen serentak, gagal panen, dan keterbatasan penyimpanan jauh lebih berpengaruh daripada satu atau dua aktor pasar. Mitos ini terus hidup karena kita jarang melihat gambaran utuhnya. Banyak orang bingung dengan satu hal yang terus berulang. Di berita, data nasional disebut aman.
Produksi disebut cukup, stok tersedia. Tapi di pasar, harga tetap mahal. Lalu muncul kesimpulan cepat, datanya bohong. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah data dan kenyataan lapangan tidak hidup di ruang yang sama. Data nasional sifatnya agregat. Ia mengumpulkan banyak wilayah, banyak waktu, banyak kondisi, lalu dirata-ratakan. Sementara pasar tempat kita belanja itu lokal, sangat lokal. Cabai yang kita beli hari ini berasal dari wilayah tertentu, dipanen di waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Ketika satu sentra terganggu, dampaknya langsung terasa, meskipun secara nasional stok masih ada. Secara nasional, produksi cabai bisa terlihat cukup, tapi kalau produksi itu tersebar di banyak daerah dengan waktu panen yang tidak bersamaan, maka yang cukup di data belum tentu cukup di pasar. Cabai tidak bisa menunggu distribusi panjang. Ia tidak bisa disimpan lama sambil menunggu daerah lain kekurangan. Disinilah celah besar muncul. Data produksi biasanya dihitung bulanan, triwulanan, atau tahunan. Sementara harga cabai bergerak harian bahkan jam-jaman. Perbedaan ritme ini penting. Ketika cuaca buruk datang mendadak, panen bisa turun drastis dalam hitungan hari. Data belum sempat berubah, tapi pasar sudah bereaksi. Akhirnya orang melihat dua hal yang bertabrakan. Angka terlihat aman, harga terlihat liar. Distribusi cabai punya batasan, waktu tempuh, biaya angkut, resiko susut, kualitas yang cepat turun. Cabai yang terlalu lama di perjalanan bukan hanya mahal, tapi juga rusak. Pedagang pun berhati-hati, sehingga penyesuaian harga turun biasanya lebih lambat dibanding kenaikannya. Perbedaan jenis cabai juga penting. Data sering digabung, rawit, keriting, besar. Tapi yang dicari konsumen biasanya rawit. Akhirnya orang berkata, cabai mahal, padahal yang mahal hanya satu jenis. Jika digabungkan, kita mulai melihat gambaran besar. Data tidak bohong, pasar tidak sepenuhnya salah, mereka hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Data berbicara dalam rata-rata, pasar berbicara dalam kekurangan sesaat. Cabai sangat sensitif terhadap kekurangan kecil. Masalah terbesar bukan kurangnya data. Masalahnya adalah kita sering berharap stabilitas dari sistem yang memang tidak stabil sejak awal. Cabai itu cepat rusak, produksinya sensitif, distribusinya rumit. Mengharapkan harga cabai selalu tenang seperti berharap cuaca selalu cerah, bisa diantisipasi tapi sulit dikendalikan penuh. Di titik ini, kita seharusnya berhenti menyalahkan pihak manapun dan mulai memahami batasan sistemnya. Polanya sudah jelas. Kenapa cabai tidak pernah benar-benar bisa distabilkan? Banyak program mencoba menstabilkan cabai, tapi cabai bukan komoditas yang ramah dikendalikan. Sifatnya cepat rusak, produksinya sensitif, pasarnya reaktif. Selama tiga hal ini masih ada, stabilisasi penuh hampir mustahil. Yang bisa dilakukan bukan menghilangkan gejolak, tapi memahami dan mengantisipasinya. Dan disinilah kita sering gagal, bukan karena tidak punya data, tapi karena jarang mau belajar dari pola lama. Sekarang kita hubungkan semuanya. Harga cabai yang naik turun bukan kebetulan. Bukan hanya karena petani, pedagang, atau pemerintah. Bukan juga karena ada pihak yang sengaja bermain harga. Yang terjadi adalah kombinasi faktor. Produksi yang sensitif terhadap cuaca, distribusi yang tidak seragam, pasar yang reaktif terhadap kekurangan kecil, perbedaan jenis cabai yang dicari konsumen, pola musiman yang berulang, data yang bersifat agregat versus kenyataan lokal. Data pasar induk mendukung hal ini. Pasar induk Kramat Jati, Jakarta. Cabai rawit merah pernah Rp80.000 sampai Rp88.000 per kilogram ketika pasokan menipis. Penurunan harga bisa terjadi cepat, tapi biasanya lebih lambat daripada kenaikan. Pasar induk Pare, Kediri. Cabai rawit merah melonjak di atas Rp90.000 per kilogram pada beberapa periode. Harga turun hingga Rp38.000 sampai Rp45.000 per kilogram saat pasokan membaik. Artinya, pasokan dan distribusi lokal sangat menentukan harga, bukan hanya angka nasional. Dengan menghubungkan semua faktor ini, kita mulai memahami bahwa harga cabai tidak pernah liar. Ia mengikuti pola yang wajar bila dilihat dari sisi produksi dan distribusi.
Kita hanya jarang melihat pola ini. Masalah cabai bukan sekedar mahal atau murah. Masalahnya adalah kita sering melihat harga, tapi jarang melihat pola. Kita kaget setiap kali harga naik, padahal datanya berulang. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan kenapa cabai mahal, tapi kenapa kita selalu terkejut. Diskusi dan komentar penting, tidak harus setuju. Dengan memahami pola ini, kita bisa belajar lebih sabar, lebih cermat, dan lebih realistis terhadap fluktuasi cabai.